Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran PAI. Pada saat ini kita akan mempelajari tentang ibadah wakaf. Ini dari haji, zakat, terus yang terakhir adalah wakaf. Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pada kali ini kita akan membahas tentang wakaf. Mungkin kalian masih belum masih asing dengan adanya wakaf. Sebenarnya di sekitar kalian itu bisa atau sudah banyak ya tanah-tanah yang diwakafkan, contohnya seperti tanah yang didirikan masjid, tanah yang didirikan musola, itu rata-rata yaitu tanahnya dari wakaf seseorang. Baik, kita lanjutkan. Syarat wakaf berkaitan dengan penerima wakaf. Satu, jumlah tertentu, yaitu jelas jumlah penerimanya, sehingga di situ adalah harus, jadi maksudnya harus jelas orangnya siapa, karena nanti akan berkaitan dengan pengelolaannya. Berikutnya, jumlah tidak tertentu, yaitu untuk kepentingan banyak orang. Ini karena wakafnya itu tanahnya besar, maka perlu lebih dari satu orang. Berkaitan dengan ikrar wakaf, ikrar itu sebuah ucapan yang tertulis, diucapkan dengan menunjukkan kekekalan wakaf. Jadi semacam ya orang menikah itu ya. Jadi ada ikrarnya. Saya wakafkan tanah seluas 500 meter persegi, akan saya wakafkan untuk masyarakat ini, yang dalam hal ini akan diterima oleh bla bla bla. Berikutnya, ucapan direalisasikan segera, artinya sesuai dengan ikrarnya tadi, digunakan untuk masjid, musola, atau pondok pesantren, atau madrasah atau sekolah. Yang ketiga, bersifat pasti, artinya ya maksudnya adalah kekal, tidak boleh terus dirubah-rubah. Saya wakafkan terus setelah itu saya ambil lagi lah, itu tidak boleh. Sehingga sebelum mewakafkan harus benar-benar bermusyawarah dari keluarga tersebut, sehingga nanti setelahnya tidak ada masalah. Yang keempat, tidak diikuti dengan syarat yang membatalkan. Nah, ini hampir sama dengan nomor 3. Jadi atau mungkin nanti kalau tanah wakaf ini kurang bermanfaat, jadi ada perjanjian, nah itu tidak boleh. Berikutnya adalah rukun wakaf, namanya al-wakif, orang yang berwakaf. Yang kedua, mauquf, al-mauquf, artinya harta benda yang diwakafkan, itu namanya mauquf. Yang ketiga, mauquf alaih, orang yang menjadi penerima wakaf, atau kalau dalam ikrar wakaf itu disebut nadhir, orang yang menerima di situ dia harus mengelola, orang yang bertanggung jawab mengelola. Yang keempat adalah sirah, redaksi wakaf dari orang berwakaf tadi, atau ucapan ikrar tadi. Oke. Selanjutnya
dalam kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis hikmah wakaf bagi individu dan masyarakat. Hikmah wakaf dapat melatih seseorang mensyukuri nikmat Allah, menerapkan sifat zuhud, sifat yang tidak berlebihan cinta kepada dunia, sehingga orang-orang seperti itu biasanya terus mewakafkan sebagian tanahnya atau hartanya, karena ya tidak berlebihan. Kalau berlebihan biasanya tidak mau mewakafkan sesuatu yang dimiliki dan peduli kepada orang lain. Berikutnya, orang yang berwakaf akan mendapatkan pahala terus menerus tanpa merugikan pihak manapun. Itu seperti yang tertera dalam di awal tadi, bahwa ada hadis yang menyatakan apabila anak Adam dalam kurung manusia telah mati, akan putus amalnya karena sudah mati, kecuali ada 3 amal. Yang pertama, amal jariyah, ya termasuk wakaf ini, selama wakaf tersebut masih bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, walaupun orang yang berwakaf sudah meninggal dunia. Artinya tetap dapat kiriman pahala. Oke, seperti pada keterangan yang ada di sebelah kanan ini intermezzo, artinya potensi wakaf di Indonesia itu sebenarnya sangat besar sekali. Kalau dilihat dari jumlah umat Islam itu 85%, maka jumlahnya adalah 221 juta. Nah, jika yang tidak mampu 2 juta, maka yang mampu berwakaf 200. Itu 200 juta jiwa. Jika mereka mewakafkan dananya 10.000 saja satu bulan, maka 200 juta kali 10.000, yaitu 2 triliun rupiah. Ini bayangkan, dalam setahun atau 12 bulan bisa menjadi 24 triliun. Itu baru asumsinya 10.000 per bulan. Nah, jadi potensi wakaf di Indonesia sebenarnya sangat besar sekali. Hanya dengan uang 10.000 per bulan dikali 200 juta orang, maka akan menghasilkan 1 tahun 24 triliun. Itu luar biasa sekali, digunakan untuk kemaslahatan umat, khususnya ya umat Islam. Berikutnya, hikmahnya adalah dapat menghidupkan lembaga-lembaga sosial keagamaan di masyarakat. Seperti di awal tadi, bahwa tanah wakaf itu rata-rata digunakan untuk masjid, mushola, pondok pesantren, madrasah, sekolah-sekolah, sehingga bisa hidup lagi dengan bantuan tanah wakaf tersebut. Yang keempat, dapat digunakan sarana dan prasarana untuk mensiarkan Islam secara lebih luas. Hampir sama, cuma di sini lebih umum, ya, syiar Islamnya, ya. Tidak hanya untuk masjid, mushola saja, tapi untuk yang lain yang sehingga bisa syiar Islam. Berikutnya, membantu umat Islam untuk meraih kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Itu pastinya kalau ada seorang yang sangat kaya raya
mewakafkan tanahnya yang sangat luas sekali, dan di situ juga ada tanamannya yang juga bermanfaat bagi manusia, maka akan menjadi kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Dalil dari dalil seperti yang saya jelaskan di awal. Jadi amal jariah itu pahalanya tidak akan terputus walaupun orangnya sudah meninggal. Berikutnya ketentuan wakaf. Harta wakaf tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, baik dengan dijual belikan, diwariskan, atau dihibahkan. Ini sangat penting sekali, karena kalau sudah ada secara resmi diwakafkan, ikrar wakaf, maka segeralah untuk melegalkan, sehingga nanti langsung muncul namanya sertifikat tanah wakaf. Tapi kalau belum muncul sertifikat tanah wakaf, ini nanti akan menjadi masalah, biasanya pada anak cucunya. Berikutnya, harta wakaf terlepas kepemilikannya dari wakif. Jadi orang yang mewakafkan itu tidak boleh mengintervensi. Kalau sudah diwakafkan ya sudah, biar yang mengelola adalah yang penerimanya tadi. Jadi tidak boleh istilahnya intervensi. Berikutnya, tujuan wakaf harus jelas dan termasuk amal kebaikan. Nah, ini harus jelas digunakan untuk apa? Masjid, mushola, pondok pesantren, madrasah, dan lain-lain. Pos kampling, nah, termasuk itu. Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang punya hak untuk ikut menikmati harta wakaf sekedar perlunya, tidak berlebihan. Artinya boleh ya, artinya seperti tadi tanaman tadi. Harta wakaf dapat berupa tanah dan lain sebagainya yang tahan lama, tidak musnah seketika setelah dipergunakan. Artinya bukan habis pakai ya, harus kekal atau tahan lama. Oke. Nah, ini simulasi wakaf. Jadi simulasi wakaf. Proses sertifikat tanah wakaf sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Di sini ada 8 tahapan. Untuk yang pertama, sesuai dengan gambar 1, keterangannya musyawarah keluarga. Sebelum mewakafkan, maka harus bermusyawarah dulu. Nah, kalau sudah deal, akan diwakafkan, tanahnya berapa luasnya, baru. Nah, setelah itu pergi ke KUA beserta orang yang menerima tadi. Kita cari orang yang menjadi penerima wakaf atau yang disebut dengan nadhir. Jadi keluarga serta orang yang menerima. Yang ketiga, cek perlengkapan data dari desa ya. Tanahnya sudah sertifikat atau belum dan lain sebagainya. Nah, itu harus biasanya harus dilengkapi dulu, ada keterangan kepala desa, tanda tangan, dan lain sebagainya. Berikutnya nomor 4, pembuatan akta ikrar. Ini pada waktu di KUA, jadi masih dibuatkan satu lembar yang sebagai tanda bahwa orang yang berwakaf itu resmi mewakafkan tanahnya kepada si penerima atau nadhir tadi, penerima wakaf. Tahap berikutnya adalah perjalanan ke instansi pertanahan. Nah, ini
untuk melegalkan atau membuat sertifikat tanah wakaf. Tahapan ke-6, cek data-data dari PPAIW, ya, jabat pembuat akta ikrar wakaf. Yang ke-7, pembuatan sertifikat tanah wakaf oleh Badan Pertanahan, ya, yang ada di kabupaten. Untuk biayanya ini kalau sertifikat tanah wakaf itu gratis, ya, gratis. Berikutnya penyerahan sertifikat tersebut kepada pihak yang ya, menerima, maksudnya nadir, ya, atau yang perantaranya adalah pihak KUA, dalam hal ini adalah pejabat pembuat ikrar wakaf. Terima kasih, semoga bermanfaat dan kalian paham, karena dalam hal saat ini dihubungkan dalam masyarakat banyak ya musola, masjid yang tanahnya belum resmi mempunyai sertifikat tanah wakaf. Nah, itu sangat berbahaya di hari kemudian, biar tidak disengketakan oleh anak cucunya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.